Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan untuk menolong Anda bersaat teduh dan mendekatkan diri kepada Tuhan setiap hari. Bagian renungan yang kita akan bahas hari ini adalah beriman dan berakal. Beriman dan berakal. Kebenaran firman Allah terdapat di dalam Amsal 16 ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang bodoh adalah kebodohannya. Dalam Matius 17 ayat ke-20 demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, dan gunung ini akan pindah, dan tak ada yang mustahil bagimu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, sebagai orang percaya di dalam kehidupan iman percaya kami, seringkali kami membagi secara terpisah antara iman dan akal. Kami menganggap iman adalah sesuatu yang spiritual. Orang yang beriman itu berarti orang yang dekat dengan Tuhan. Lalu memisahkan akal sebagai bagian daripada kehidupan yang duniawi. Kalau orang semakin mengandalkan akal, berarti dia semakin meninggalkan Tuhan dan tidak mempercayai Tuhan. Kami ingin ya Tuhan dicerahkan melalui kebenaran firman Allah, bagaimana sesungguhnya beriman dan berakal adalah sebuah kehidupan spiritual. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, iman dan akal seringkali kita pertentangkan sebagaimana di dalam doa pembukaan yang saya sampaikan tadi. Bahwa orang kalau beriman itu berarti dia dekat dengan Tuhan. Kalau orang itu mengandalkan akal berarti dia tidak bersandar kepada Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sebuah mitos tatkala orang itu memakai akal berarti tidak mengandalkan Tuhan. Ini sesuatu mitos. Kita sudah membaca tadi dalam Amsal 16 ayat ke-22 apa yang dikatakan firman Tuhan. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi orang yang mempunyainya. Kenapa dikatakan sumber kehidupan? Karena akal budi itu bersandar juga kepada Tuhan. Akal budi kalau saya jelaskan adalah disingkat atau saya ringkaskan, akal budi adalah kemampuan mencari solusi yang sudah diberikan Allah kepada kita. Saya ulangi kembali kalimatnya. Apa itu akal budi? Akal budi adalah kemampuan mencari solusi terhadap masalah yang kita hadapi. Itu yang sudah diberikan kepada Allah. Jadi, akal budi adalah karunia yang diberikan Allah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Apa itu iman? Iman adalah kemampuan mencari solusi terhadap masalah dalam kehidupan ini yang belum diberikan Allah kepada kita. Dan itu hanya dimiliki oleh Tuhan. Jadi akal budi adalah anugerah karunia yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Sedangkan iman adalah sesuatu yang belum Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita membutuhkan kebersandaran, memohon Tuhan untuk menolong kita beriman, dan Tuhan yang akan memecahkan, membantu setiap permasalahan untuk mencari solusi di dalam kehidupan kita. Saya berikan contoh. Tatkala seseorang sakit, maka dokter berjuang dan banyak penyakit yang kemudian sembuh. Berarti tatkala Anda sakit, Anda pergi ke dokter, Anda itu sedang memakai kemampuan solusi atas penyakit yang kita hadapi yang sudah diberikan Allah kepada manusia. Jadi artinya kemampuan menyelesaikan masalah dengan memakai akal budi itu adalah anugerah Tuhan. Tidak ada seorang pun kemudian manusia yang bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sesederhana apapun kalau Tuhan tidak menciptakan otak kepada kita. Lalu kemudian tatkala Anda punya penyakit yang berat, lalu kemudian dokter berkata,
Secara medis kami sudah melakukan apapun yang terbaik. Kalau Anda adalah orang yang punya kekayaan dan uang yang tidak ada nomornya, Anda sudah mencari seluruh kedokteran yang terbaik di dalam dunia ini. Dan dokter yang terbaik pun berkata bahwa kami sudah melakukan maksimal dan kami tidak sanggup lagi. Pada saat seperti itu, kemudian Anda berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, aku beriman, sembuhkanlah sakit yang aku alami." Lalu kemudian bagaimana? Lalu Allah menyembuhkan. Secara medis, secara kedokteran tidak mungkin sembuh, namun Allah bisa menyembuhkan. Namun ada juga hal yang lain. Pada saat Anda memakai akal budi yang menjadi anugerah kepada Tuhan, bisa juga Tuhan mempercepat kesembuhan kita. Sebelum dokter menyentuh penyakitmu, Tuhan sudah menyembuhkan. Itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Itu adalah wewenang dan kekuasaan Allah. Nah, tugas kita sebagai orang percaya, jangan membenturkan antara iman dan akal budi. Karena dua-duanya adalah bersumber dari Allah. Dua-duanya adalah berasal dari Allah. Kalau akal budi adalah kemampuan mencari solusi, karunia kemampuan mencari solusi yang sudah diberikan Allah kepada kita. Kita bisa menyebut saudara 2 tambah 2 sama dengan 4. Memang ada binatang tertentu, tapi itu kan dilatihnya lama. Ada kakak tua, ada monyet, ada binatang segala macam yang bisa menghitung. Tapi itu dilatih, itu namanya akal budi. Namun tatkala kita kemudian tidak sanggup menyelesaikan masalah, di sanalah yang disebut dengan iman. Iman berarti adalah kemampuan mencari solusi, memecahkan masalah yang belum diberikan Allah kepada kita. Di sanalah kebergantungan kita kepada Tuhan di atas segala-galanya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius 17 ayat ke-20 dikatakan, ini berbicara tentang iman. Kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, engkau dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari sini dan ke sana. Itu bisa terjadi. Kenapa bisa terjadi? Bukan karena kita yang beriman, tapi Tuhan itu bisa melakukan lewat apa yang kita percayai kepada Dia. Dan Tuhan sanggup memindahkan gunung. Buat Tuhan memindahkan gunung perkara yang mudah. Yang sulit itu adalah menciptakan gunung. Kalau Allah mampu menciptakan alam semesta, seluruh katakanlah jagat raya yang ada di seluruh jagat raya ini, bagi Tuhan perkara mudah memindahkan gunung. Memohon kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan untuk mencari solusi di atas kehidupan kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kondisi pandemik dan COVID-19 ini, kita diperhadapkan kepada masalah-masalah kehidupan. Ada masalah yang kita bisa selesaikan karena Allah sudah memberikan karunia akal budi kepada kehidupan kita. Dan di sanalah tugas kita. Anda mengerjakan bagian-bagian kita, berpikir, merencana, lalu berdiskusi, rapat, mencari pemecahan, bagaimana menyelesaikan masalah dalam kehidupan ini. Bagaimana Anda berdagang bisa laris, bagaimana Anda sekolah, kemudian Anda bisa pandai, bagaimana Anda mencari pasangan hidup yang tepat, bagaimana berumah tangga dengan baik. Itu akal budi yang Tuhan berikan kepada kita. Namun tatkala kita tidak sanggup, sambil berakal budi, kita juga sambil beriman, Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar. Alkitab mengatakan, apa yang mustahil bagimu, itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mampu memindahkan gunung dari tempat ini ke tempat sana tatkala engkau punya iman, karena Allah yang menciptakan segala sesuatu. Sahabat seperjalanan, marilah dalam kehidupan iman percaya kita di tengah kondisi yang sulit memecahkan masalah, ingatlah, berakal budi kita memecahkan masalah itu anugerah Tuhan. Beriman adalah juga anugerah Tuhan. Dua-duanya adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, problem, kesulitan dan tantangan, biarlah kami boleh memakai akal budi yang sudah Tuhan berikan kepada kami, dan sambil berakal budi kami juga beriman, karena iman adalah kemampuan mencari solusi yang berasal dari Allah yang belum diberikan Engkau kepada kami. Kami ya Tuhan berdoa juga
buat sahabat seperjalanan yang harus mengurus orang-orang tua di rumah masing-masing. Berikan kesabaran, ingatlah bahwa orang tua telah mengurus setiap kami anak-anaknya sekian lama. Disinilah pada saat orang tua sudah menjadi lansia, tugas kami melayani orang tua dengan kasih, dengan cinta, sebagaimana pada saat orang tua melayani dan mengasuh kami dengan kasih dan cinta. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat menjalani kehidupan ini. Masalah hidup tetap ada. Mari kita menggunakan akal sebagai anugerah yang sudah Tuhan berikan dalam mencari solusi, dan kita tetap beriman untuk mengandalkan Tuhan di atas ketidakmampuan kita. Shalom, Tuhan berkati. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.